Pernah berpikir kenapa kacamata bisa jadi bagian dari gaya hidup banyak orang? Mungkin kamu merasakannya, berdebat antara memilih untuk melihat jelas atau tampil menawan. Semua orang mulai menilai daripada sekadar fungsi, melainkan juga tentang bagaimana kacamata bisa melambangkan kepribadian seseorang. Ketika kamu melihat seseorang dengan kacamata keren, muncul pertanyaan, apakah ini hanya kebetulan atau ada kisah di baliknya? Kita akan membahas perjalanan kacamata dari alat bantu hingga menjadi aksesori yang diidamkan banyak orang. Yuk, kita gali lebih dalam mulai dari sejarah awal kacamata ini. Chapter 1, Asal-usul kacamata. Awal mula kacamata bisa jadi terdengar sederhana, tapi jangan salah, perjalanan mereka tidak sesameh. Kacamata pertama kali muncul di Italia pada abad ke-13. Sang pemikir yang berani ini menjadikan alat bantu penglihatan sebagai inovasi luar biasa bagi kaum tua yang sudah mulai menggenggam hari tua. Sementara itu, kebangkitan kacamata di Cina dan Inggris membawa revolusi yang tak terduga. Ya, kacamata tidak selalu terlihat keren. Pada masanya, mereka lebih mirip alat sihir yang dipakai oleh pakar ilmu pengetahuan dan para pujangga. Serunya, di masa awal ini, kacamata hanya dipakai di rumah atau saat membaca, sangat berbeda dengan koleksi fashion yang kita jumpai saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, kacamata mulai beralih fungsi. Dari yang awalnya dianggap membantu penglihatan, kini bertransformasi menjadi simbol status dan kepribadian. Gila ya? Chapter 2, Perkembangan kacamata di abad modern. Di abad ke-18, kacamata mengalami inovasi besar-besaran. Sebelumnya, kita hanya melihat kacamata dengan bingkai sederhana, tapi kali ini, orang mulai main eksperimen dengan desain. Ingin tahu bagaimana bisa memiliki kacamata dengan berbagai gaya? Mari kita lihat bagaimana para desainer bercampur dengan seniman untuk menciptakan tren. Siapa sangka, sehari-hari kamu pergi ke dokter mata hanya untuk mendapatkan resep lensamu, bukan? Di masa tersebut, muncul ide-ide aneh, lensa berwarna dan bingkai yang terbuat dari berbagai bahan. Semuanya demi satu tujuan, menarik perhatian. Tak hanya terlihat, kesenangan dari kacamata semakin terasa menjadi bagian dari dunia seni dan fashion. Kita harus berterima kasih kepada para pelopor seperti Benjamin Franklin yang tak hanya mengembangkan kacamata, tapi juga mempromosikan mereka secara luas. Jadi, jika kamu kini memiliki kacamata dalam koleksimu, ingatlah ini. Apa keraguanmu ingin tampil lebih unik di momen spesial berikutnya? Chapter 3, Kacamata di layar perak, ikonik dan stylish. Dalam dunia film, kacamata sudah menjelma jadi aksesori ikonik. Siapa yang tidak mengenal Clark Kent yang selalu tampil keren dengan bingkai hitamnya? Kacamata bukan hanya sekadar alat bantu melihat, tapi menjadi simbol kepribadian seorang karakter. Macam-macam film, dari komedi hingga thriller, telah memperlihatkan kacamata sebagai bagian dari panjang kisah yang diciptakan. Melihat kacamata di layar lebar, membuat kamu bisa mendapatkan vibe berbeda. Bagaimana kacamata bisa menciptakan karakter yang memorable? Ini bukan sekadar pilihan fashion, tapi strategi marketing yang jitu. Bayangkan, ketika karaktermu menghilang sekejap tanpa kacamata. Kamu akan menyadarinya, kan? Ini semua adalah bagian dari kesenangan. Kacamata tak hanya mengubah penampilan, tapi bisa merubah nasib seseorang di dalam narasi film, bukan? Maka tidak heran bila jadi bagian yang sulit terpisahkan dari elemen gaya hidup. Chapter 4, Kacamata sebagai simbol status. Sekarang, mari kita lihat sisi glamor dari kacamata. Kacamata tidak sekadar alat, bagi banyak orang, mereka menjadi simbol status. Ada istilah, the bigger the glasses, the bigger the ego. Apakah kamu juga merasakan ini?
Hanya dengan mengenakan kacamata mahal, seseorang bisa merasa lebih percaya diri dan diterima di status sosial tertentu. Mari kita jelajahi bagaimana kacamata mengubah pandangan publik terhadap dirimu. Ini sedikit ironis, bukan? Kacamata yang seharusnya membantu kita melihat dunia dengan lebih jelas, malah membuat kita terjebak dalam dunia penilaian orang lain. Apakah kita sudah melupakan tujuan asli mereka? Baiklah, kita semua menyukainya. Namun, alangkah baiknya jika kita tetap mengingat apa sebenarnya yang mereka wakili. Kacamata lebih dari sekadar karya desainer. Mereka adalah bagian dari jati diri yang harus kita junjung, bukan bentuk pengakuan belaka. Chapter 5, Masa Depan Kacamata, Teknologi versus Gaya. Apakah kamu sudah siap untuk menyambut dunia kacamata masa depan? Kini, dengan adanya teknologi canggih seperti kacamata pintar, kita dihadapkan pada pilihan baru. Kacamata yang tidak hanya merusak batasan gaya, tetapi juga menawarkan fungsi lebih. Bagaimana hal ini akan mengubah cara kita melihat kacamata sebagai aksesori? Kita bisa melihat perubahan yang berlangsung pesat ini. Munculnya kacamata dengan fitur augmented reality, benar-benar menjadikan kacamata jauh lebih dari sekadar alat bantu visual. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk memenuhi semua tren ini? Intinya, kita harus tetap ingat akan fungsi dasar kacamata. Jangan sampai kita terjebak dalam tren belaka. Sepertinya, perjalanan kacamata ini masih panjang dan akan terus berkembang. Tapi ingat, cermatlah dalam memilih semuanya. Jangan lupa subscribe ke Memoria untuk penjelasan sejarah lainnya yang menarik. Karena setiap hal punya asal.